Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Klender begini Pak Bu, banyak kerjaan otak jadi jenuh. Kan masih belum konsen, cakepnya nggak ada. Banyak kerjaan otak jadi jenuh. Biar cepet baik tarawin tuh koyok. Tadi barusan dibanggain jamaah subuh penuh di Sumur Batu. Tapi sayang jawab salamnya pada loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau begini enak, jalan-jalannya nyampe ke Surabaya. Sampai Surabaya metik daun saga. Bapak Ibu udah jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Ini belum muqaddimah salam, belum makanan udah digelar. Jarang-jarang Pak, murid makan dulu baru ceramah. Di mana-mana tempat ceramah dulu, kegiatan selesai ntar makannya jam 8. Tapi ini kagak, udah pada ngenyem semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa an'amana bimahabbati rasulihil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para ketua DKM sekecamatan Sumur Batu ya, sekelurahan Sumur Batu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amin Karim. Kita doakan semoga beliau senantiasa panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ketua DMI Kecamatan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Maklum masih pagi Pak, belum kena kopi begini Pak. Kecamatan Kemayoran Al-Mukarram Bapak Haji Bambang Subroto beserta seluruh ketua DMI baik di tingkat rantingnya yang tergabung di dalam subuh gabungan yang membuat kita menjadi berkah semua. Amin ya Rabbal alamin. Yang baru saja menyampaikan pesan dan pesan selaku sebagai pejabat wilayah yang terhormat Bapak Nur Hadiat, yang barusan didoain sama ketua DKM mengutip pengalaman lurah sebelumnya, dari lurah, camat, sampai wali kota, yang ini didoain juga, tapi nggak bakalan mungkin. Kenapa? Sebentar lagi pensiun. Makanya doainnya biar ngikut gabungan aja ya, biar ngikut subuhnya rajin, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sekian ratus juta umat Islam yang mengaku
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengakuan ini apakah dibuktikan dengan sikap sebagai penanda cinta kepada Rasul? Jawabannya adalah belum tentu. Sehingga kata Tuan Guru Asy-Syaikh Tamimi An Zainil Abidin dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Tuan Guru Asy-Syaikh Zainuddin bin Muhammad bin Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan bahwasanya alamatu ahli sunnah wal jamaah aktsarus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda orang itu sebagai pengikut ahlu sunnah wal jamaah adalah paling banyak mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur, Pak. Bu, masih makan roti itu? Isinya roti ya? Bungkusannya sih keren, kirain saya KFC. Kalau enggak, ya itu kan model-model bungkusannya begitu. Pas dibuka roti. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita berkumpul, ini menjadi penanda bahwa kita insya Allah menjadi bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada upaya dari DMI Kecamatan Kemayoran yang dalam hal ini sekarang adalah Kelurahan Sumur Batu, Masjid Al-Ikhlas menjadi tuan rumah, ngadain maulid. Cuman maulidnya maulid efisiensi. Maulid apa? Efisiensi, hemat anggaran. Mudah-mudahan Rasul kagak marah. Kenapa? Karena modalnya cekak alias pas-pasan. Alhamdulillah, nggak ada nasi kebuli. Ini namanya maulid separoh-separoh. Tapi keren lah buat orang Sumur Batu. Alhamdulillah. Kita mengadakan peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan peringatan maulid Nabi, satu yang dapat kita ambil sebuah pelajaran adalah kita mau tidak mau dipaksa mengikuti, mendengarkan, mengambil sebuah hikmah pelajaran untuk semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan yang namanya maulid mau bang nih, saya kan orang Betawi Klender nih, saya nih Betawi Klender. Yang namanya maulid mah kudunya baca rawi, ini kagak. Makanya maulidnya separoh-separoh ini. Beneran, ini bukan kata saya, kata guru saya. Orang tua saya almarhum Kiai Haji Muhammad Yasin berguru kepada Kiai Haji Hasbiullah Klender. Kiai Hasbiullah Klender berguru kepada Kiai Haji Marzuki Cipinang. Terus berguru sampai ketemu Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga pemahamannya sama. Itu tertera di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 265. Ini berkaitan tentang masalah maulid. Kalau kita ngaji ini lah, ketua DKM malu. Iya juga ya Ustaz, ya maulid langsung ceramah katanya. Maulid langsung. Di situ ada pendapat Tuan Guru Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pernah ditanya sama muridnya mengenai bagaimana bagaimana peringatan maulid hukumnya, dan juga apakah orang yang melaksanakan peringatan maulid Nabi itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjawab di dalam kitab tersebut. Apa kata Tuan Guru Syekh Jalaluddin As-Suyuti? Anna asla amalal maulid alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an
wa qira'atu riwayati fi mabda'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fiha thumma yamuddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadah fa inna dzalika ma'a ma fihi minal bid'il hasanah alladzi yuthabu alaihi fa'iluhu. Kayaknya orang Sumur Batu belum pada paham nih bang, ngomongannya omongan Arab. Saya artiin pakai bahasa Indonesia. Artinya apaan sih Ustadz? Panjang banget ngomong bahasa Arab, ngerti juga kagak saya. Nih saya jelasin. Anna asla amalil maulid, sesungguhnya asal peringatan maulid itu di dalamnya apa? Qiraatu ma tayassara minal Quran, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya tanya di sini tadi ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Baca Quran apa kagak? Baca Fatihah doang tuh katanya. 1 poin hilang, 0. 1 poin 0. 1 poin 0. Qiraatu ma tayassara minal Quran. Lalu yang kedua, yang namanya peringatan Maulid Nabi itu di dalamnya ada qiraatu riwayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Betawi biasanya kalau ibu-ibu maulid bacanya Sarofal Anam, betul Bu? Panjang buat bacaannya. Orang lelaki kalau semisalnya yang pendek bacanya Maulid Berjanji. Bagi kalangan habaib populer ada Maulid Simtud Duror, ada Maulid Ad-Dibai. Lalu kemudian apakah ini acara pantas dikatakan peringatan Maulid Nabi? Pak, jawab Pak. 2 poin hilang. 2 poin hilang. Nggak apa-apa, ini kan namanya kita tarbiyah. Jadi ngadain peringatan Maulid Nabi itu jangan seenak kita aja Pak Haji. Ada aturannya yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Meskipun keadaannya efisiensi. Keadaannya apa Bu? Efisiensi. Ini buat PR ke depan, DMI kalau maulid itu bikin yang kayak begitu. Jangan pakai istilah yang penting maulid. Wah Nabi marah Bu. Yang penting maulid itu berarti ala kadarnya. Betul apa betul? Ya nggak apa-apa, ini kan buat kebaikan kita bersama. Terus apa lagi? Wa ma waqa'a fiha, membicarakan yang ada pada kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus summa yamuddu lahum simatun ya'kulunahu, kemudian panitia ini menyiapkan makanan. Ada nasi di sini. Bu, ada nasi. Berarti ini bukan maulid, PR lagi. 3 poin hilang. Ustaz kagak ada nasi, tapi kan ada roti. Roti kagak bisa diganti sama nasi. Itu kalau orang Betawi nih lagunya nih. Dia pagi nyarap. Prasmanan bisa. Prasmanan no. Nasi uduk. Oh, berarti ada 1 poin. Ada 1 poin. 2 hilang, 1 ada. Orang Betawi kan model begini Bang. Pagi diajak nyarap sama orang. Nyarapnya belum kena nasi, lontong. Apa kata orang Betawi? Lu tadi nyarap, gua kagak kaci. Yang namanya nyarap harus nasi uduk. Dia itu tadi lontong 4 biji, lah beda. Tuh orang Betawi kalau belum kena nasi, belum diaku dia nyarap. Iya, belum nendang. Makanya maulid nih kita keren banget makannya roti, kagak diaku. Tapi katanya no ada nasi. Bu beneran nasi itu. Nasi apa Bu? Nasi apa lontong sayur? Nasi rendang. Alhamdulillah. Ini yang ngomong bukan Ustadz Badrun. Bagi jamaah yang biasa ngaji, buka tuh kitab I'anatul Talibin. Kalau enggak dalam kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang namanya itu kitab Wasail fi Syarh Syama'il. Buka, ngaji. Tsumma yamuddu lahum simatun ya'kulunahu, pada makan nih semuanya.
Setelah itu wayan sarifuna min ghairi ziyadah. Setelah itu pulang, nggak ada macam-macam lagi. Berarti maulid di sini yang ada cuma berapa? Dua ya, satu makan nasi, dua ntar pulang kan? Nggak mungkin di sini aja kan? Berarti yang kagak ada ngaji Al-Quran sama baca riwayat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asal kegiatan peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kenapa sih kita ngadain peringatan maulid Nabi? Apa sih dasarnya kita mengadakan peringatan maulid Nabi? Dan apakah kita mendapatkan pahala mengadakan peringatan maulid Nabi? Tadi jelas kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, alladzi yusabu alaihi fa'iluhu, orang yang mengerjakan kegiatan peringatan maulid Nabi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Di mana-mana maulid rame di Jakarta, dan bahkan sampai bu bini saya girang banget sholatnya berdoa mudah-mudahan tiap bulan maulid. Undangan nggak ngaso-ngaso, iya pulang bawa tentengan parsel. Iya, sekarang parselnya ada model dua, ada parsel buah sama parsel sembako. Tahu ntar pulang dari sini parselnya apaan? Enggak, masalahnya bini saya nanya, Pak Haji. Alhamdulillah, doanya begitu. Mudah-mudahan tiap bulan mau pulang. Dan orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi, bukti bahwa orang tersebut cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi, bukti bahwa dia bahagia, gembira hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah keterangan dalam Maulid Syaraful Anam. Di situ dijelaskan apa? Falamma ana awanu maulidihil karim wahana maqdamuhu syariful ali saha syawushul isyaratu bil basyarati li ahlil ardi ajmain wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lanjut sampai yang ketemu bacaan wa fawaqafa ayyaminiha Mikail wa baina yadayha Jibril walahum zajalum bit tasbihi wat taqdisi wat tahlili lil malikil jalil. Bu, masih ingat nih? Terus abis baca ini baca apaan? Hah? Baca tas berapa kali? Tiga kali. Apa alasannya membaca tasbih? Dan siapa yang pertama kali membaca tasbih? Para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Sayyidatuna Ummi Aminah bin Wahab melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat bergembira, Pak, dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bu, malaikat di arsy bertasbih bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngaku umat Nabi bedek-bedek sama maulid, Bang. Katanya Nabi kagak maulid. Ada saudara kita yang begitu, ada. Kagak mau aja mau maulid, Bang. Bedek buat Nabi nggak pernah maulid. Dalilnya Nabi nggak pernah maulid. Kalau bahasa orang klender emang ngajinya kebangetan tolol ini orang. Lah kita kan ngaji sama guru kita. Rasulullah itu ngerayain kelahirannya enggak, Pak?
ngerayain Pak. Cuman caranya Nabi gitu, cara orang Sumur Batu beda. Kan pernah suatu ketika Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, alasan apa engkau melaksanakan puasa di hari Senin? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zalika yauma wulidtu, hari Senin adalah hari kelahiran. Berarti alasan Rasulullah puasa bersyukur kepada Allah karena telah dilahirkan di hari Senin. Artinya Nabi ngerayain apa kagak Bang? Bu, Nabi ngerayain apa kagak? Ngerayain, cuman caranya Nabi puas. Kalau model kita nih caranya, ekspresinya beda-beda, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi dengan cara bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika saya mendengar guru saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang membesarkan, yang memuliakan, yang mengagungkan kelahiranku, maka aku, kata beliau Rasul, akan memberikan pertolongan kepadanya esok di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mudah-mudahan kita nih rombongannya yang dapat syafaat. Amin. Cuman Nabi doang Pak. Nabi Musa hebat tapi nggak mikirin kaumnya. Nabi Daud hebat tapi nggak mikirin umatnya. Nabi Isa hebat tapi nggak mikirin umat. Illa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya populer. Apa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Ini ada dalam tafsir. Kalau saya ngaji tafsir Sawi, saya Muhammad Ali As-Sawi. Itu dalam surah terakhir, surah At-Taubah, ketika turun ayat ini yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau semisalnya engkau menghendaki hukuman terhadap kaumku, itu adalah hak engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau semisalnya engkau memaafkan, engkaulah memiliki zat yang maha pengampun. Ini Bu, keterangannya. Rasulullah nangis. Rasulullah nangis sehingga Allah melihat, mengutus malaikat Jibril. Ada apa kekasihku menangis ya Jibril? Tanyakan kepadanya, ada apa? Nih, silakan buka tafsirnya, surah kalau nggak salah 118 At-Taubah, surah At-Taubah ayat surah Al-Maidah, Al-Maidah 118. Maaf, dikoreksi sama Pak Jamin. Ya biasa namanya mubalek kan hafalan banyak Pak. Ngomong begini tapi kan Qur'annya insya Allah bener Pak Jamin. Ya kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya Bu. Roti udah habis ya. Pantesan pada diem aja. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salam tidak bertanggung jawab terhadap umatnya, lalu kemudian Rasulullah mengetahui ini, nangis terseduh-seduh, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, bagaimana keadaanku? Bagaimana dengan umat? Nyampe malaikat Jibril,
Apa yang menyebabkan engkau, wahai saudaraku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku takut bagaimana nasib dengan umatku, karena aku tahu Nabi Isa tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Dihibur, makanya turun tuh surah Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti akan aku berikan pertolongan kepadamu sehingga membuat kamu menjadi ridho. Imam Ibnu Abbas mengatakan ini adalah hiya asy-syafa'ah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman baginda Nabi yang bertanggung jawab kepada umatnya, memikirkan kita. Maka apakah kita salah ketika tanggal 12 Rabiul Awal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, kita tidak bergembira mengekspresikan kebahagiaan lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita salah, Pak? Pak, salah kita menyambut, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya beruntung banget dah pagi hari ini sholat subuh udah kagak pulang nih. Setelah sholat subuh, sebelum kita pulang di sini, ini doa kita dikabul, Pak. Di sini kalau udah pulang ditolak lagi. Makanya mumpung masih di sini, sampai dengan kita keluar beristighfar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada aku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang banyak baca sholawat. Paling banyak baca sholawat. Nyok kita bareng-bareng baca sholawat sebagai bukti bahwa kita insya Allah ada rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo semuanya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan daimatan badan pegel enak banget kalau diurut, habis diurut pasti hilang rasa pegelnya. Ngikut mulit jangan sampai pada cemberut. Kalau cemberut nanti hilang barokahnya. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada
saya pagi saya nggak sambain Pak, belum masih banyak buat Pak Lurah. Mana makanya udah pada begini. Kan hari Minggu ini Pak. Iya Ustadz, hari Minggu makanya saya pengen buru-buru pulang, mau tidur Ustadz. Kenapa? Capek seminggu saya kerja. Betul apa betul? Tapi kayaknya ini mah udah gak pada kerja ibu-ibu. Nah nenek-nenek semua lah. Alhamdulillah. Maulid udah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hikmahnya? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah pada ngantuk ini di MI. Tadi habis diagulin jamaah subuhnya luar biasa. Habis subuh ngantuknya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kalau kita ingin bahagia dunia, kita ingin selamat akhirat, ikutin sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara begitu banyak kompleksitas yang diajarkan oleh Rasul yang sesuai dengan zaman ini adalah apa? Menyembunyikan aib sesama saudara muslim. Karena di media sosial orang ngajinya rajin, sembahyangnya rajin, tangannya rajin Pak. Komentar mulu, apa aja disalahin sama dia. Ini zaman sekarang dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Nih yang baru aja nih rame, ya Allah, guru saya pengasuh pondok pesantren Lirboyo Al Mukarram Al-Alamah Kiai Haji Anwar Mansur Trans 7 lagi rame. Kemarin saya kemis mewakili teman-teman pengurus himpunan alumni santri Lirboyo Jabodetabek, 30 orang audiensi ke DPR RI bertemu dengan Bapak Haji Tucut, wakil DPR RI dari fraksi PKB. Ada anggota yang lain, Bapak Maman Imanul Haq, Fawaiz, Habib Syarif dan lain sebagainya hadir di situ. KPI dan Komdigi termasuk Dirut Utama Trans 7. Mare sampai sekarang belum kelar. Bahkan baru lagi itu PH yang yang memproduksi siaran expose uncensored. Loh, kalau kata orang Klender, kalau kata orang Inggris expose uncensored. Iya, itu ribet dah pokoknya. Jadi expose uncensored. Kalau orang Sumur Batu expose uncensored. Karena emang tulisannya begitu, jujur. Ya Allah Bu, gimana kita nggak sakit hati? Seorang ulama besar ditampilkan dengan narasi dan intonasi nada yang sungguh menghina. Kiai enak ya memperkaya diri. Subhanallah. Dibilang apa-apa? Ustadz emang yang gaji negara. Kalau Pak Nur Hadiat digaji dia. Saya enggak. Yang gaji siapa saya? Jamaah kolektif diwakilin sama Pak Haji Amin. Diamplopin viral, Ustadz Badrun ceramah enggak ikhlas palu bedian. Emang gue nabi? Orang sekarang ini rese-rese Bang. Beneran. Ini kan hubungan win-win solution, simbiosis mutualisme. Saya kesini diundang, saya berbagi ilmu dengan pulang. Lah kan jalan kesini kan nggak serumah saya di Klender naik mobil Bu. Ada supirnya sampai sini ngucapin Ustadz Amin. Terima kasih ya Ustadz, ya Allah. Mudah-mudahan saya doain Ustadz usahanya lancar. Gak enak bener nyari gratisan.
Apa urusannya ini? Lah pejabat, pegawai negeri pengen tahu dah 2 bulan gajinya telat. Ayo. Ngambek. Demo, diem, agak mau kerja. Katanya demi negara. Gaji 2 bulan ngambek. Lah bahasanya itu lagi cicer tuh, mudah-mudahan masuk penjara itu. Yang suara cewek itu, buka aja Bu di YouTube. Cium tangan dan menunduk terhadap guru dibilang feodalisme. Ya Allah. Kita kalau ketemu guru nih Pak, kita ketemu guru ngaji, masa kita begini? Itu bukan orang Indonesia. Terus meluk begini, itu bukan adat Indonesia. Adat Indonesia bagaimana? Takbir, cium tangan. Wah, katanya syirik. Nih, gila udah zaman. Lah cium tangan namanya sama buah dibilang syirik, PA nih orang. Kecuali cium tangan sama bini lu. Lebih baru kita diomelin. Lah cium tangan namanya buah didoain, dibilang apa? Enggak boleh, kita sesama manusia ada tatanannya, Pak. Kekuasaan Allah terhadap anak dititipkan kepada kedua orang tuanya, sehingga ridho orang tua Allah ridho, murka orang tua Allah pengen tahu tuh bocah nggak diurusin sama babanya, minta duit sama Allah. Lah baru kelas 6 SD suruh minta duit sama Allah, lah gimana tuh bocah? Yang ada ngambek, Bu. Tuhan mana ya? Mengapa lu? Saya suruh minta duit sama Tuhan. Wah. Duit itu bocah dititipin sama enya babanya rezekinya bagus tuh, anak jajannya 30.000. Enya babanya rezekinya seret tuh, bocah jajannya goceng. Enya babanya nggak punya kerjaan tuh, bocah kagak jajan. Sama temennya aja dompet. Ya Allah, kira-kira model kayak begini Bu, kejam apa kagak? Pak, kejam apa kagak? Nerima nggak Pak kalau semisalnya kita sungkem terhadap guru dibilang feodal, kita terima apa kagak? Terima apa kagak? Tuh lagi ramai. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa? Man satara aiba akhihil muslim satarahullahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan saudaranya, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ngaji rajin banget, sama tetangga berantem. Nih ngaji rajin banget, kemana aja datang sama laki ngelawan. Malam suruh nonggeng, dia tengkurep. Itu namanya ngelawan apa nurut? Bu, ngelawan apa nurut? Ini kayaknya mah yang depan ini udah nggak pada punya laki Pak. Iya, makanya dia melangak-melongo aja udah. No, yang di belakang no, yang muda-muda. Ingat, surga perempuan tuh adanya sama kita Bang. Surga bini adanya sama siapa? Surga bini adanya sama siapa? Sama suam. Kalau semisal bini kita ngelawan, jangan kasih surga Bang. Ayo dah, ngelawan dah sama laki. Tadi tinggal pergi aja dulu. Berhubung udah jam 6:10, jadi nggak lama-lama. Iya, nggak lama-lama. Kalau pengen mau lama, undang lagi besok. Cuman ceramahnya kudu lamaan lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas sunnah Rasulullah itu banyak. Tujuan adanya kegiatan maulid, membangun rasa cinta, mengingat kembali akan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semuanya diberikan kemuliaan Allah dan mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.